kabar semuanya? Saya Novrianti akan menjelaskan mengenai materi studi kelayakan bisnis, yaitu contoh menghitung analisis studi kelayakan menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya akan sebagai contohnya yaitu menganalisis di set box. Di sini kita perlu peralatan seperti mixer, prosesor, lalu spatula hingga sendok takar. Di sini ada keterangannya dan di sini kuantitas, lalu di sini harga satuan. Kita menghitung jumlah yaitu dengan harga satuan 300.000 dikali dengan kuantitasnya 2 yaitu 600.000 itu untuk peralatan mixer. Lalu seterusnya juga seperti itu sampai ke sendok takar. Lalu kita menghitung jumlah totalnya. Di sini kita menggunakan rumus sum, lalu kita blok jumlahnya. Dan di sini hasil dari pembelian peralatan yaitu totalnya 1.835.000. Lalu selain peralatan kita juga memerlukan bahan habis pakai seperti whipping cream sampai plastik segitiga yaitu ada 14. Di sini ada kuantitasnya, di sini ada harga satuan dan kita sekarang kan menghitung jumlahnya yaitu dengan harga satuan 30.000 dikali dengan kuantitasnya 5 yaitu 150.000 sampai dengan plastik segitiga juga seperti itu ya. Lalu kita menghitung totalnya menggunakan rumus sum dari jumlah whipping cream sampai ke sendok segitiga, plastik segitiga maksudnya, itu yaitu 1.275.000 total dari bahan habis pakai. Di sini dari bahan-bahan ini kita dapat memproduksi kapasitas per bulannya yaitu 500 cup. Kemudian kita menghitung penyusutan. Di sini setiap barang itu pasti mengalami penyusutan. Kita menghitung nilainya. Di sini ada peralatannya. Kita ambil dari peralatan tadi. Kita ambil dari ini. Lalu di lainnya juga sama. Kita ambil dari ini ya. Ini semua. Lalu nilai residu. Nilai residu itu adalah nilai jual kembali suatu aset atau nilai sisa ketika barang itu tidak lagi digunakan, yaitu kita umpamakan nilainya yaitu 7.000, semuanya 7.000. Lalu umur ekonomis ini yaitu waktu yang diharapkan selama aset ini bisa digunakan bagi pemiliknya yaitu 2 tahun ya. Selama 2 tahun ini barang itu setelah 2 tahun tidak bisa digunakan lagi. Di sini kita menghitung penyusutan per tahun yaitu sama dengan dari nilai kita kurang dengan nilai residu kita bagi dengan umur ekonomisnya yaitu 2 tahun. Lalu kita tarik ini untuk menghitung selanjutnya. Lalu penyusutan per bulan. Penyusutan per bulan itu kita dapat dari penyusutan per tahun dibagi dengan 12 karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Oke, selanjutnya juga seperti itu. Lalu kita menghitung penyusutan per hari. Di sini kita akan menggunakan ini nilai dikurang dengan nilai residu 7.000 dibagi dengan 730. Dapat 730 itu dari 1 tahun itu perharinya kan 365, jadi 365 dikali dengan 2 tahun, jadi 730 hari. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita menghitung biaya operasional. Biaya operasional dalam pembuatan bisnis di set box ini kita perlu yaitu dengan biaya perjalanan seperti ke pasar. Dalam 1 bulan itu kita perlu ke pasar 1 kali untuk berbelanja yaitu dengan harga 35.000. Di sini kita menghitung jumlahnya 35.000 dikali dengan 1 kali ke pasar. Lalu kita menghitung totalnya itu 35.000. Selanjutnya selain kita biaya perjalanan ke pasar atau delivery, kita juga perlu biaya lain seperti kuota. Di sini untuk pemasaran, yaitu dalam 1 bulan kita perlu sekali dengan harga 75.000 dikali dengan 1. Dan ini jumlahnya. Selanjutnya
Selanjutnya kita menghitung total investasi. Di sini jumlah perlengkapan yang diperlukan itu kita dapat dari peralatan ini 1.835.000. Lalu bahan habis pakainya itu dari total bahan habis pakai 1.275.000. Lalu perjalanan itu dari biaya operasional totalnya 35.000. Kemudian lain-lain itu juga dari biaya operasional 75.000. Lalu jumlah total investasi itu kita menggunakan rumus sum. Dari jumlah ini semuanya kita blok. Lalu dapatlah jumlah total investasinya yaitu 3.220.000. Selanjutnya kita ke menghitung HPP. HPP adalah harga pokok produksi, daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan pada periode tertentu. Di sini kita menghitung penentuan harga per piecesnya, yaitu harga bahan habis pakai itu kita dapat dari total habis pakai dibagi dengan kapasitas produksi per bulan 500 cup. Lalu perjalanan produksi juga kita ambil dari biaya operasional. Dari ini 35.000 kita bagi dengan kapasitas produksi per bulan 500 cup. Lalu HPP itu kita dapat dari bahan habis pakai ditambah dengan perjalanan produksi. Lalu perjalanan pemasaran itu 500, kemudian lain-lainnya 75. Kemudian harga operasional itu kita dapat dari HPP ditambah dengan perjalanan pemasaran ditambah dengan lain-lain 3.195. Lalu bebannya itu 0 atau penyusutannya itu tidak ada. Lalu harga sebelum laba itu kita dapat dari harga operasionalnya ini. Lalu labanya kita umpamakan 5.000. Kemudian harga jual itu kita dapat dari harga sebelum laba ditambah dengan laba 8.000. Harga jualnya itu 8.195 rupiah. Kita bulatkan jadi 8.000 dalam satu piecesnya. Kemudian kita menghitung BEP-nya. Di bulan pertama per bulannya itu penyusutannya tidak ada, 0. Lalu di total yang 2 tahunnya itu dari ini biaya total ini ya 3.220. Lalu lain-lain kita dapat dari biaya operasional ini 75.000. Lalu di 2 tahunnya itu kita dapat dari ini per bulannya 75.000 dikali dengan 24. Lalu total fixed cost di per bulannya itu kita menggunakan rumus sum. Dari penyusutan per bulan sampai lain-lainnya kita blok, dapatlah 75.000. Kemudian di fixed cost yang 2 tahunnya juga sama, salah. Pakai rumus sum. Dari penyusutan ini sampai lain-lainnya kita dapatlah 2 tahunnya itu 5.020.000. Lalu variable cost-nya di biaya bahan baku itu kita dapat dari ini PP ini kita kunci. Lalu perjalanan produksi itu dari HPP juga. Kemudian perjalanan pemasaran itu juga dari ini 500 kita kunci. Jangan lupa dikunci ya. Lalu di 2 tahunnya, total 2 tahunnya juga sama. Kemudian total variable cost-nya itu menggunakan rumus sum. Dari biaya bahan baku ini kita blok semuanya sampai perjalanan pemasaran, yaitu total variable cost di per bulannya 3.120 rupiah. Lalu di 2 tahunnya itu sama juga. Kemudian pembulatan hasil jual itu kita dapat dari HPP ini 8.000 kunci. Di total 2 tahun juga sama 8.000. Lalu kita menghitung ininya, pembulatan harga jual 8.000
dengan total variable cost 3.120. Di bulan 2 tahunnya juga sama. Lalu BEP per unitnya itu sama dengan total feed cost dibagi dengan ini pembulatan harga jual dikurang dengan total variable cost, yaitu 15. Di 2 tahunnya 1.209 unit. Jadi dalam sebulan kita harus menjual 15 unit, kemudian di 2 tahunnya kita harus menjual 1.209 unit agar usaha ini layak atau bisa balik modal. Selanjutnya kita menghitung cash flow-nya. Di sini rencana produksi di bulan pertama itu 100, di bulan kedua itu 300, di bulan ketiga itu 500 sampai ke bulan 12. Lalu kita menghitung cash flow. Cash tersedia awal bulan itu kita dapat dari ini total investasi ya, 3.220.000. Lalu cash outflow-nya, perlengkapan yang diperlukan ini dari jumlah peralatan yang kita butuhkan 1.835.000. Lalu bahan habis pakai, ini kita dapat dari bahan habis pakai, kita kunci, lalu kita kali dengan ini rencana produksinya di bulan pertama itu 100. Lalu perjalanan produksi ini kita dapat dari HPP ini, perjalanan produksi kita kunci, lalu kita kali dengan rencana produksi di bulan pertama yaitu 100. Lalu perjalanan pemasaran sama juga dari HPP, perjalanan pemasaran kita kunci, kita kali dengan perencana produksi di bulan pertama yaitu 100. Lalu lain-lain kita dapat dari HPP ini, lain-lain kita kunci. Lalu jumlah itu kita menggunakan rumus sum sama ini dari jumlah cash outflow-nya kita blok 2.147.075 rupiah. Terus sisa kas ini kita dapat dari kas tersedia awal kita kurang dengan jumlah cash outflow-nya 1.072.925. Lalu hasil penjualan, cash inflow-nya itu kita dapat dari ini penjualan, kita kali dengan rencana produksi di bulan pertama yaitu 100, itu 800. Jumlahnya ya karena hasil penjualan aja kita gunakan rumus sum. Ini hasil penjualan. Lalu kas tersedia akhir bulan. Ketersediaan itu kita dapat dari sisa kas kita tambah dengan cash inflow 800. Dapatlah 1.872.925 rupiah. Lalu kas tersedia awal bulan di bulan kedua itu dari ini tersedia akhir bulan di bulan 1. Lalu seterusnya juga begitu. Perlengkapan ini juga karena dalam bisnis ini kita cuma membutuhkan 1 kali belanja perlengkapan ya. Lalu di bulan kedua sampai 12 lalu perjalanan produksi, kemudian pemasaran, kita tinggal tarik-tarik garis biar menghemat waktu ya. Lalu di jumlah itu juga sama sampai ke bulan 12. Kemudian sisa kas juga lalu di hasil penjualan juga sama jumlah menggunakan
menggunakan rumus sum. Lalu ketersediaan akhir bulan. Di sini di bulan pertama kasnya akhir bulan itu 1 juta, nyampe di bulan 12 itu 2.736.100 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung laporan laba rugi. Di sini kita akan menghitung hasil penjualan dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Di sini yaitu sama dengan dari cash flow ini hasil penjualan di ini bulan pertama sampai ke bulan 12. Lalu HPP di bulan pertama itu kita dapat dari bahan habis pakai ditambah dengan perjalanan produksi. Lalu di bulan kedua sampai 12 juga seperti itu. Kemudian laba kotor itu kita dapat dari hasil penjualan dikurang dengan HPP. Lalu sampai bulan 12 juga seperti itu. Kemudian pemasaran ini kita dapat dari cash flow di perjalanan pemasaran ditambah dengan lain-lain. Kemudian laporan laba operasional. Laba operasional itu kita dapat dari laba kotor dikurang dengan pemasaran. Kemudian kita sampai ke bulan 12. Selanjutnya depresiasi itu sama dengan dari penyusutan di ini per tahunnya kita kunci. Lalu sampai ke bulan 12 juga seperti itu. Kemudian laba bersih yaitu dari laba operasional dikurang dengan depresiasi. Sampai bulan 12 juga seperti itu. Kemudian pertumbuhan keuntungan itu kita dapat dari laba bersih di bulan pertamanya. Kemudian di bulan kedua itu dari pertumbuhan keuntungan di bulan pertama ditambah dengan laba bersih di bulan kedua. Lalu sampai di bulan 12 juga seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menghitung studi kelayakannya. Di sini keuntungan bersih itu kita dapat dari laba rugi di pertumbuhan keuntungan di bulan 12. Lalu penyusutan itu kita dapat dari penyusutan di ini nilai 600.000. Lalu total kas masuk itu kita dapat dari keuntungan bersih ditambah dengan penyusutan 600.000. Lalu plusnya itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,1 kita pangkatin dengan 1 0,909 dan seterusnya. Lalu present value nya itu sama dengan total kas masuk dikali dengan 0,909. Lalu present value sisa kas bersih akhir periode itu kita dapat dari ini kas tersedia akhir bulan di bulan 12 dikurang dengan pertumbuhan keuntungan di bulan 12 lalu dikali dengan 0,909 ini. Lalu jumlah present value nya itu dari 21 juta ini ditambah dengan present value sisa kas bersih akhir periodenya. Lalu investasi awal kita ambil dari investasi awal ini. Lalu NPV nya itu dari jumlah present value dikurang dengan investasi awal. Lalu di ini juga sama 1 ditambah dengan 0,8 ya, terus kita pangkatin 1. Lalu di sini juga sama, total kas masuk dikali dengan ini 0,555 ini. Lalu present value sisa kas bersih itu kita dapat dari ini total tersedia akhir bulan di bulan 12 dikurang dengan pertumbuhan keuntungan 22 juta ini di bulan 12 dikali
0,5556 ini. Lalu jumlah present value itu kita dapat dari di tahun pertama ditambah dengan present value sisa kas bersih akhir periode. Lalu investasi awal juga kita ambil dari sini, 3.220.000 investasi awalnya. Kemudian NPV-nya kita dapat dari jumlah present value dikurang dengan investasi awal, yaitu 12.522.278. Di sini NPV-nya positif ya, jadi bisnis ini layak. Lalu kita menghitung IRR-nya, kita dapat dari sini G6 sorry di sini sama dengan ditambah dengan NPV di DF plus 01 dibagi dengan ini dikurang dengan 12.522.000 ini, lalu kita kalikan dengan 0,8 dikurang dengan 0,1, dapatlah 1,6. Di sini lebih besar dari 1, jadi bisnis ini layak. Lalu hasil penjualan itu kita dapat dari di sini ya. Lalu ini kita sum dulu, kan jumlah pakai rumus sum, buka kurung. Ini dapatlah 43.200.000. Lalu cost itu kita dapat dari nilai sum ini, jumlah cash outflow-nya dari bulan pertama sampai bulan 12, lalu dikurang dengan perlengkapan yang diperlukan, kita kurung dulu, lalu ditambah dengan penyusutan, dapatlah 17.448.900 rupiah. Lalu RPC-nya sama dengan hasil penjualan dibagi dengan cost, dapatlah 2,47 sekian. Ini lebih banyak penjualan daripada cost-nya, jadi bisnis ini layak untuk dijalankan. Lalu payback periodnya di bulan pertama itu kita dapat dari sini ya, ini. Lalu di bulan kedua juga sama, kita tarik aja. Di bulan kedua itu 1.463. Lalu pertumbuhan kas itu kita dapat dari total kas masuk bulan pertama. Lalu pertumbuhan kas masuk di bulan kedua itu dari pertumbuhan kas masuk bulan pertama ditambah dengan total kas masuk bulan kedua. Seterusnya seperti itu. Di bulan ketiga modal udah balik modal, lalu di bulan selanjutnya itu adalah keuntungan. Iya, sampai seterusnya ini adalah keuntungan. Itu tadi adalah contoh menghitung analisis studi kelayakan bisnis menggunakan Microsoft Excel. Semoga dapat dipahami. Lagi dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.